Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Kita masuk di lesson 6 yaitu kuis nomor 2. Di kuis ini kita akan mau belajar mengerjakan soal, yaitu soal-soal yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus ya. Sebelum mulai mengerjakan soal, saya punya instruksi pengerjaannya. Jadi, terdapat setidaknya 3 soal dalam setiap lesson kuis SBMPTN ini. Masing-masing soal merupakan perwakilan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan dari masing-masing soal akan diberikan di setiap soal. Kamu bisa pause sebentar videonya agar bisa membaca soal dengan baik dan teliti sambil mengulang kembali materi yang sudah diberikan. Saya berharap kamu bisa mengerjakan sendiri terlebih dahulu setiap soal sebelum melihat cara penyelesaiannya. Nah, kamu bisa beri nilai sempurna menurut kamu kalau kamu bisa menjawab masing-masing soal dengan langkah penyelesaian dan hasil akhir yang benar. Selamat mengerjakan ya. Soal yang pertama, jika X sama dengan 3 tan theta, maka sin cos theta adalah, jadi yang diketahui adalah X sama dengan 3 tan theta. Yang ditanya adalah nilai sin theta cos theta. Kita masuk ke pembahasannya. Diketahui X sama dengan 3 tan theta, maka tan theta adalah X per 3. Nah, untuk melihat ini, kita harus menggambarkan segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Segitiga siku-siku ABC. Kalian harus ingat, sisi yang perbandingan trigonometri untuk menghasilkan perbandingan sisi untuk menghasilkan tan theta adalah depan per samping. Artinya, ketika saya punya theta misalnya di sini, depannya itu adalah AB, sampingnya adalah BC. Maka kalau kita lihat dari nilai ini, depannya itu adalah X dan depannya adalah X dan sampingnya adalah 3. Dari sini bagian yang belum kita ketahui berarti kan si AC-nya, hipotenusanya. Setelah ini kita bisa mendapatkan nilai AC-nya dengan menggunakan teorema Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau AC kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 3 kuadrat. AC sendiri berarti adalah akar dari X kuadrat ditambah 9. Nah, dari sini berarti kita bisa tahu nilai sin theta dan cos theta. Maka dari sini sin theta adalah depan per miring, berarti X per akar dari X kuadrat tambah 9. Ini dia sin theta. Kemudian cos theta-nya adalah samping per miring. Cos samping per miring berarti 3 dibagi dengan akar X kuadrat tambah 9. Ini dia tetanya. Kita lihat apa yang ditanya di soal. Di soal ditanyakan berapa nilai sin theta cos theta. Kita sudah dapat sin tetanya, kita sudah dapat cos tetanya, berarti kita tinggal hitung perkalian sin theta cos theta. Ini dia. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa hasil perkalian sin theta dikali cos theta dari perbandingan yang sudah kita peroleh adalah 3x dibagi dengan x kuadrat ditambah 9. Gampang ya, ini masih mudah ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan panjang BC sama dengan 6 cm, tangen A sama dengan 4 per 3, kosinus B sama dengan 12 per 13. Yang ditanya adalah panjang AC. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang tips dari saya, kalian harus menggambarkan terlebih dahulu segitiga dengan informasi yang diketahui. Ya, segitiga dengan informasi yang diketahui. Jadi saya punya segitiga sembarang di sini ABC. Ya. Kemudian segitiga ABC dengan panjang BC adalah 6. Panjang BC adalah 6. Tangen A itu adalah 4 per 3. Dan kosinus B-nya adalah 12 per 13. Nah, kalau misalnya kita punya sudut A, kita udah tahu tangen A di sini berapa. Dan kemudian sisi di depan sudut A juga kita sudah bisa ketahui. Ini kita berarti bisa, harusnya kalian sudah bisa memprediksi bahwa kita bisa menggunakan aturan sinus. Misalnya, di sini kita juga punya cos B.
Dan ada sisi B di sini yang ternyata diketahui, bukan A, bukan ini yang diketahui, tapi misalnya di sini. Kita juga bisa menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena kita punya sudutnya di sini dan kita punya sisi di depan sudut yang diketahui. Jadi ciri kalau itu bisa menggunakan aturan sinus kira-kira seperti itu. Tapi kalau dengan kosinus, biasanya sisi yang diketahui adalah sisi yang mengapit. Mengapit sebuah sudut. Jadi yang diketahui adalah dua sisi yang mengapit dan satu buah sudut yang diapit. Biasanya kalau aturan kosinus ya. Kalian akan bisa lebih mudah untuk mengetahui harus menggunakan cara apa kalau kalian udah banyak melakukan latihan soal. Nggak apa-apa, kita masih latihan soal sedikit-sedikit supaya pemahaman kalian lebih oke lagi, supaya kalian lebih cepat lagi menangkap informasi dari soal dan tahu dengan cepat juga apa yang harus dipakai, cara-cara mana supaya bisa menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita balik lagi ke soal ya. Berarti dari sini kita bisa dong BC sama dengan sinus A. Kemudian AC sama dengan sinus B. Karena kita ketahui adalah sudutnya adalah A dan B. Tangan A 4/3. Kita bisa dong cari sinus A-nya berapa dengan Pitagoras ya. Kosinus B sama dengan 12/13. Kita juga bisa dong cari sinus B-nya berapa dan dengan Pitagoras juga. Nah, maka kita bisa menggunakan aturan sinus seperti ini. Oke, sekarang kita cari dulu sinus A dan kosinus A. Kita punya tangan A. Tangan A adalah 4/3. Kita gambarkan segitiga siku-siku yang sederhana saja. Kemudian kita punya sudutnya di A. Dengan tangannya adalah 4/3, which is itu adalah depan per samping. 4/3. Lalu kita bisa gunakan Pitagoras untuk mencari sisi yang belum diketahui, yaitu hipotenusanya. Maka dengan Pitagoras kita dapatkan nilai 5. Nah, maka dari sini sinus A adalah depan per miring, 4/5, oke? Kemudian kosinus A-nya adalah samping per miring, 3/5. Yes, berarti kita sudah dapat kosinus A dan sinus A dan kosinus A-nya. Lalu, kita punya informasi kosinus B. Kosinus B adalah 12/3. Lagi-lagi kita gambarkan segitiga siku-siku yang sederhana saja. Untuk menggambarkan sinus B adalah 12/13, yaitu samping per miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Kita bisa dapatkan sisi yang tidak diketahui, yaitu sisi depan adalah sama dengan 5. Lagi-lagi dengan Pitagoras. Kemudian dari situ kita bisa hitung nilai sinus B-nya, yaitu depan per miring, yaitu 5/13. Kita dapat sinus A, kita dapat sinus B, kita bisa gunakan persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai AC-nya. Karena yang ditanya adalah nilai AC-nya, ya. Dari sini, ya. Nah, sisi BC-nya 6. Sin A-nya adalah 4/5. BC ini maksudnya berarti kan sisi A ya. Berarti sisi A-nya 6 cm. Sinus A-nya 4/5. Yes, kita dapat. Kemudian AC yang ditanyakan, sin B-nya, AC-nya ditanyakan, berarti sudutnya adalah B, sin B-nya adalah 5/13. Kita kali silang, kita peroleh AC sama dengan 75/26. Itu dia, kita dapatkan nilai AC-nya. Oke, masih gampang ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah segitiga ABC dengan B sama dengan 5 cm, C sama dengan 8 cm, kemudian cos A-nya sama dengan 73/80, panjang sisi A adalah, yang ditanya adalah panjang sisi A. Berarti kita sudah tahu sudut A-nya berapa, kita bisa tahu sudut A-nya berapa, kemudian kita punya panjang sisi B, panjang sisi C, kita cari A-nya. Kalau kita lihat, kita gambarkan ya, yang diketahui kan kosinus A nih. Kosinus A berarti kita sudah tahu, kita bisa hitung sinus A-nya berapa, tangan A-nya berapa ya. Berarti intinya kita tahu sudut A. Ya, berarti kita sudah tahu satu sudut A. Kemudian kita hitung panjang B-nya. Panjang B-nya adalah 5 cm. Mana sudut B? Ini dia panjang B-nya 5 cm. Berarti ini 5 cm. Kemudian C-nya 8 cm. C-nya 8 cm. Misalnya ini titik B-nya, depannya C, berarti ini 8 cm. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah
diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut. Nah, oleh karena itu, rumus yang sesuai adalah aturan kosinus. Oke, gitu ya. Nah, aturan kosinus, kalau misalnya yang diketahui adalah B, C, dan cos A, kita langsung bisa nih pakai persamaan yang mencari panjang sisi A-nya. Nah, ini dia, kita cari panjang sisi A-nya dengan persamaan yang ini. Karena B-nya udah diketahui, C-nya udah diketahui, cos A-nya udah diketahui. Gampang banget kan? Berarti tinggal masukin nilai-nilai ini tadi ke persamaan ini. Oke, hitung, kalian bisa dapatkan BC kuadrat sama dengan 16. Atau BC-nya adalah akar dari 16, sama dengan 4. Nah, berarti panjang sisi A atau BC ini sama dengan 4 cm. Oke, semoga latihan soalnya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk terus latihan soal supaya kalian bisa makin paham, makin pintar dalam memilih cara mana yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal. Semoga lesson 6 ini bermanfaat untuk kalian. See you on the next lesson, lesson 7. Kita akan belajar tentang luas segitiga dan rumus trigonometri lainnya. See you, happy watching. Terima kasih, dadah.